Pemirsa, narasumber kita hari ini luar biasa sekali. Jadi Ibu Badriah ini sebagai anggota Komisioner Perlindungan Anak tentu banyak sekali mendapatkan fakta, informasi, ya, temuan-temuan di lapangan yang terkait dengan perilaku atau tindakan suami yang melakukan nusyus terhadap istri, dan barangkali itu salah satu juga yang menyebabkan anak-anak bisa terlantar dan seterusnya. Akan tetapi Ibu Nani juga demikian, 12 tahun pengalamannya sebagai pegiat perempuan terutama yang mengurusi kepala keluarga. Jadi perempuan kepala keluarga tentu punya banyak sekali cerita tentang suami yang abai terhadap istri. Nah, kalau misalnya istri menghadapi suami yang nusyus, ya, dalam pengertian tadi secara maknawi sudah dijelaskan melalui Ibu Badriah, apa sih yang sebaiknya dilakukan dan bisa dilakukan oleh perempuan? Cukup diam, berdoa saja, menerima, atau gimana nih? Ya, biasanya umumnya perempuan diam aja, menerima, karena memang itu proses pendidikan yang diberikan kan. Perempuan yang baik itu yang nerima gitu kan, yang menerima. Jadi mereka menerima aja. Misalnya di komunitas kita itu awal-awal kita mengorganisir, ada yang sampai 9 tahun suaminya tuh pergi entah kemana, nggak tahu kabar beritanya, tetap menunggu dan merasa dia adalah seorang istri. Masih gitu. Istri, ya. Walaupun suaminya nggak pernah ngirim apapun gitu. Nah, tapi ada juga yang kemudian melakukan langkah-langkah misalnya dengan menggugat cerai. Tapi kan kita ini kalau menggugat cerai juga perempuan itu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dia tanggung, ya. Jadi misalnya undang-undang perkawinan kita itu juga tidak menjamin hak perempuan yang melakukan gugat cerai ini. Biasanya banyak sekali haknya kemudian terabaikan ketika dia melakukan gugatan. Jadi makanya lebih banyak perempuan yang menerima kemudian diam saja. Saya pikir ini juga karena pendidikan yang informasi yang diterima, pemahaman tentang nusus ini yang tidak mendalam, yang itu kan kesannya menjadi tidak adil, ya Bu, ya. Jadi kan kalau tadi jadi menderita harus diam, tapi kemudian ketika mencoba memperjuangkan hak-haknya, dia juga masih seringkali harus berpikir luar biasa. Mbak Badriah, apakah memang harus begitu perempuan? Tapi tadi kayaknya Al-Quran menyebutkan bahwa ada opsi yang diberikan kepada istri apabila dia diperlakukan tidak adil atau diperlakukan tidak baik oleh suami. Opsi dalam surah An-Nisa ayat 128 dan 130. 128 menyatakan jika keduanya bersepakat, ya, ayusliha bainahuma sulha. Tapi kalau misalnya sangat berat bagi istri juga nggak dipaksa juga. Jadi jika keduanya bersepakat untuk berdamai, ketika misalnya suami nusus atau berpaling, tetapi terus kemudian mau berdamai kembali dan suami memperbaiki diri. Wa intusinu wa tattaqu, jika suaminya baik dan kemudian bertakwa kepada Allah. Allah Maha teliti atas apa yang dilakukan suami. Tapi jika memang ternyata nggak mampu juga, di ayat 130, wa iyatafarraqu, jika keduanya memutuskan untuk bercerai juga, maka Allah justru jamin, yughnillahu kullam min sa'ati, Allah lah yang maha kaya, Allah yang maha kaya akan menjamin rezeki masing-masing karena kemahaluasan Allah. Nah, selama ini nggak perlu takut ya perempuan, karena kan selama ini biasanya perempuan itu yang terutama yang ketergantungan ekonominya tinggi, ketika mendapatkan perlakuan pengabaian dia tetap bertahan gitu, karena dengan alasan itu tadi, demi anak demi tapi barangkali begini ya, bahwa itu yang sering juga membuat perempuan agak sulit membuat keputusan yang sangat radikal barangkali, bahwa keputusan misalnya untuk bercerai kan tetap harus melibatkan kesepakatan tadi dua belah pihak. Nah, kalau satu pihak itu jadi menggantung di layang-layang, jadi dia juga tidak menceraikan, tapi dia juga tidak mau menceraikan, tetapi di satu sisi ada situasi yang tidak nyaman buat perempuan. Apakah ada hal lain yang bisa dilakukan? Semangat Al-Quran itu sebetulnya perceraian itu memang mesti ada kesepakatan, ya. Gitu. Jadi enggak terus kemudian semata-mata kalau laki mau cerai gampang banget cerai. Terus kemudian kalau perempuan nggak mau dicerai asal suami mau cerai. Semangat Al-Quran kan nggak begitu ketika menjelaskan ayat-ayat perceraian itu, gitu. Termasuk juga kalau kita melihat Al-Quran ini di surah Al-Baqarah, walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Bagi istri yang dicerai, artinya setelah ada kesepakatan dan terjadi perceraian, dia itu punya hak mut'ah. Nah, di sini kita sering terjadi bias di tingkat lapangan, di tingkat pemahaman, seolah-olah kalau cerai itu karena istri yang mengajukan,
Padahal istri mengajukan itu juga sebagai dampak daripada kezoliman yang sudah diterima sekian lama, misalnya seperti pengalaman ibu-ibu peka, seolah-olah kalau dia yang mengajukan dia nggak berhak mendapatkan mut'ah. Itu di asal sini cerai begitu, saja hukum gitu kita. sudah bahagia gitu ya perempuan ya, banyak ya yang Biasanya mengatakan gitu, begitu. biasanya Yang lebih penting bisa merdeka. lepas dari suami meskipun tidak mendapatkan haknya. Padahal semangat Al-Quran sebetulnya bagi istri yang dicerai semangatnya itu keadilan. Iya. Jadi hakim itu dalam peradilan kita gitu, kalau kita kembali kepada semangat ideal Al-Quran yang meletakkan keadilan dalam semua solusi gitu, ya ketika terjadi perceraian meskipun yang mengajukan istri, tapi kalau dia mengajukan karena memang suaminya yang mungkin suka main kekerasan, suaminya suka selingkuh, yang tidak bisa ada harapan untuk kembali lagi, mengabaikan kewajiban-kewajibannya, ya tetap saja meskipun yang mengajukan istri, tetap saja sang istri punya hak untuk mendapatkan mut'ah seperti itu. Nah, selama ini sering yang dipahami itu kalau istri yang mengajukan, istri yang bayar, istri yang terkena dampaknya dan kemudian nanti nggak dapat apa-apa. Nah, hukum di Indonesia mestinya Memang juga begitu, bisa prakteknya. sampai masuk pada mencapai substansi yang diharapkan. Bukan siapa yang mengajukan, tetapi apa sebab dari perceraian itu, tersebut dan kemudian siapa yang harus punya kewajiban untuk menjalankan kewajibannya. Tidak begitu saja hakim negara harusnya masuk untuk melindungi pihak yang terzolimi. Kalau menurut Mbak Nani gimana itu? Artinya apakah undang-undang perkawinan kita ini sudah mengangkat spirit keadilan bagi perempuan? Saya rasa belum ya. Jadi sebagai pengalaman di lapangan itu, makanya banyak perempuan yang memang ketika mengalami suami nusus, dia juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang tadi diberikan ruang dalam Al-Quran kan, tapi lebih bertahan karena memang sulit bagi perempuan untuk menghadapin itu gitu, menghadapi konsekuensi logisnya. Konsekuensi logisnya. Konsekuensi Jadi membuat hukumnya perempuan juga sebenarnya agak sulit ya membuat pilihan-pilihan yang terbaik untuk dirinya. Baik, Mbak Badriah, kita akan lanjutkan diskusi kita yang masih menarik. Masih banyak pertanyaan dari saya terkait dengan suami nusus, terutama sekali apakah sebenarnya juga ayat-ayat ini bisa berlaku sama. Jadi kalau istri yang nusus boleh dikasih peringatan, bisa diberikan hukuman, tapi kalau suami yang melakukan nusus itu apakah juga yang sama. Tapi setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dengan tema yang sama, suami nusus setelah yang satu ini.